Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yakin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahu 'adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga detik ini kita masih diberikan suatu bentuk tali silaturahim di antara kita, di dalam suatu majelis yang Allah ridhoi dan Allah berkahi. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa lisan kita basah dengan sholawat, tidak pernah ada henti-hentinya antara kita dengan kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lembaran yang baru sudah kita mulai dari kemarin malam. Mudah-mudahan lembaran ini merupakan suatu lembaran buku catatan yang bagus buat kita dan tidak mengulangi lagi dengan segala dosa-dosa yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ke depannya, lebih-lebih nanti di saat kita menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan suatu penanaman amaliyah yang tiada tara, yang senantiasa dilipatkan segala apa yang berbau fadilahnya, dan senantiasa kaki kita ringan, mulut kita, lisan kita terjaga dari segala apa, tangan-tangan kita terjaga dari segala kezaliman dan kebatilan, pikiran-pikiran kita juga terjaga dari segala apa yang berbau kerdil alias gosip, fitnah dan mengolok-ngolok. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Namun apa yang terjadi kenyataannya, iblis tidak tinggal diam di sini. Iblis tidak mendengkur terus di sini atau bermalas-malasan di sini, tidak. Semakin giat, semakin kuat iman seseorang di dalam menggayuh suatu lautan, maka iblis akan bersih tegang atau bersih kukuh untuk apa? Untuk mencari perahu itu, ditariknya ke dalam supaya kita tenggelam. Ketenggelaman kita di dalam suatu hal yang berhubungan dengan kemaksiatan, yang berhubungan dengan kezaliman, berhubungan dengan kebatilan, inilah yang dikehendaki iblis. Agar kita berteriak-teriak dengan kesenangan duniawi. Buktinya sekarang banyak sekali kita berteriak-teriak dengan kesenangan duniawi, tanpa sadar sudah lupa sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim syahud. Sudah benar-benar terlupakan sholat ini. Panggilan azan tidak pernah datang. Subuh merupakan suatu hal keenakan, tidak pernah bangun-bangun. Inilah yang dinamakan ketenggelaman kita di dalam suatu keenakan di dunia. Menganggap dunia ini merupakan suatu hal kekokohan yang bersifat kesenangan secara mulus. Kalau orang beriman beda lagi. Menganggap dunia ini merupakan suatu ujian. Yang ini sudah diceritakan oleh anak madrasah
ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ini sudah diceritakan tentang seperti ini. Namun kenyataannya apa yang terjadi? Kenyataan terjadi orang pada membabi buta, tidak pernah merealisasi kehidupan yang ada dalam aturan-aturan Al-Quran ini di dalam realisasi kehidupan kita sehari-hari. Tidak pernah ini terwujud. Segala ayat yang sering kita baca, hanya cuma dibaca tok, tidak pernah dipahami. Padahal di sini disebutkan dan dijelaskan dalam ayat itu merupakan suatu kewajiban yang begini begitu. Namun manusia menganggap hanya cuma membaca sepilas selesai. Salah satu contoh kita membaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah ini, bagaimana artinya, bagaimana pemaknaannya, tajam sekali, dan ini sering baca, wajib kita baca di saat syarat sahnya atau rukunnya sholat. Apa artinya Al-Fatihah? Banyak sekali. Namun kenyataannya manusia menzalimi semuanya. Ini baru Al-Fatihah. Suatu keguyuran yang tidak pernah ada henti-hentinya dengan guyuran dosa-dosa yang menimpa pada manusia. Suatu ketajaman yang tajamnya minta ampun, menusuk dalam suatu hati ke hati yang terdapat pada hamba Allah ini. Dia menusuk dirinya sendiri, ditusuknya diri sendiri ini tanpa berperi kemanusiaan lagi. Diri kita tusuk sendiri. Apakah itu? Kita menusuk diri kita dengan kita berbuat maksiat, dengan kita berbuat zina, dengan kita berbuat suatu kezaliman yang ada. Kita tidak ngerasa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti memperjuangkan umatnya, menahan semua sakaratul umatnya. Rasulullah sudah menahan sakitnya daripada sakaratul, setengah daripada sakaratul maut daripada umatnya. Coba bisa dibayangkan bagaimana cinta Rasulullah kepada umatnya. Sementara kita yang jadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enak aja, nyantai-nyantai aja, tidak cinta pada baginda Rasulullah. Asal kita tahu, ada salah satu hadis mengatakan, ketika nanti itu di yaumil akhir, ketika hari kebangkitan, Rasulullah ini sujud. Tidak ada nabi-nabi yang sujud, hanya Rasulullah yang sujud. Kemudian Allah berkata pada Rasulullah SAW, hai kekasihku, kenapa kamu sujud begini? Ayo bangunlah, bangunlah, angkatlah mukamu, apapun yang kau minta pasti akan kukabulkan. Rasulullah tetap sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian bilang pada Rasulullah, kekasihku, ayo angkatlah mukamu, angkat. Kemudian Rasulullah mengangkat. Angkatlah mukamu, apa yang kau minta pasti kukabulkan. Rasulullah mengangkat mukanya, kemudian Rasulullah berkata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan suatu perkataan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, ya Rabb, aku hanya minta agar kau bebaskan umatku, agar kau bebaskan umatku, agar kau bebaskan umatku dan segala azab yang ada. Permintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, fokus pada umatnya. Sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita, beliau juga memikirkan, yang dipikirkan bukan anaknya, bukan Husain sama satunya, bukan Fatimah, bukan. Yang dipikirkan adalah umati. 3 kali disebut umat. Kita ini. Sementara kita, kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertanamkan dari sekarang. Buktinya apa? Ketika kita tawasul, jarang. Mereka yang tiap hari bersolawat, beruntunglah mereka yang tiap hari bersolawat. Bagaimana kita kasih sayang kita kepada
baginda Rasulullah SAW dengan kita bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wal malaikatahu, Allah dan Rasul, Allah dan malaikat ini senantiasa bersolawat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita menjadi hamba Allah yang beriman, bersolawat juga kita pada baginda Rasulullah SAW. Nikmat sekali kita bersolawat. Kalau kita bersolawat tidak melaksanakan atau tidak kita mengucapkan sholat satu hari, serasa ketagihan. Nikmatnya luar biasa di saat kita mendendangkan sholawat. Rasa hati ini menjadi tenang. Maka segala sesuatu akan kita hancurkan. Hiruk pikuknya dunia kita hancurkan. Dengan apa? Kesulitan-kesulitan dunia akan kita hancurkan. Dengan apa? Amaliyah sholawat. Kita ini sholawat sekali pada kekasih Allah, Allah akan bersolat kepada kita 10 kali. Malaikat bersolat kita pada 10 kali. Belum lagi ditulis 10 kebaikan buat kita. Belum lagi dihapuskan 10 kejelekan dosa-dosa buat kita. 1 kali sholawat. Kita sering mendengarkan ini. Di dalam suatu hal, di dalam suatu majelis, kita sering sekali mendengarkan ini. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru kita menganggap ini seperti hal yang biasa-biasa aja. Memang karena kita belum mengalami apa yang dinamakan syakaratul maut. Mereka yang sudah berada di dalam alam barzakh pingin sekali bangkit. Pingin sekali dia bisa hidup kembali, dan kemudian apa yang dia lakukan? Sholat. Pertama dia lakukan sholat. Bahkan dia janji, ketika aku hidup lagi ya Allah, aku akan sholat, aku akan jamaah terus. Di mana ada jamaah akan ku cari meskipun dengan merangkak. Bisa dibayangkan. Kalau mereka dihidupkan kembali. Tapi sayangnya kehidupannya hanya sekali. Tidak ada kehidupan yang 2 kali. Tidak ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga di dalam surat Yasin yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma, di mana pada hari itu kita dibangkitkan, nakhtimu, kami tutup semua ala afwahihim, mulut mereka. Mulut kita ini ditutup. Wa tukallimuna, dan akan berkata kepada kami. Di mulut ini ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kenapa mulut kita ditutup? Karena mulut ketika kita di dunia, inilah sumber daripada dosa. Inilah sumber daripada berbuat segala apa yang berhubungan dengan dosa besar. Makanya penting sekali surga merindukan. Salah satunya apa yang terjadi? Lisan kita. Menjaga lisan kita. Wal hafidhil lisan. Jaga mulut kita ini. Ini mulut ini nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Yasin ini. Wa tukallimuna. Kemudian dia akan berkata. Aitihim. Tangan mereka. Tangan mereka yang berkata. Wa tashhadu arjuluhum. Dan akan memberi kesaksian kaki mereka. Pertama, tangan mereka. Aidihim. Kedua, watashhadu arjuluhum. Kaki mereka akan jadi saksi. Tangan jadi saksi. Kaki jadi saksi. Lisan ini dikunci. Gak bisa bicara apa-apa. Kita aja sekarang kalau ditutup lisannya, kita apa jadi? Kita tidak bisa, kita bisa. Padahal lisan ini kalau bisa dimanfaat mereka yang beriman, dimanfaatkan sebaik mungkin, bisa mengaji, bisa menghafal Quran, bisa menyampaikan segala risalah-risalah yang ada, bisa menyampaikan segala sesuatu, bukan mengolok-ngolok, bukan mengejek-ngejek, bukan mendendangkan kemaksiatan. Tadi sudah wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu, terhadap apa yang dahulu yaksibun
mereka lakukan, mereka kerjakan. Tangan, kaki bicara sendiri-sendiri. Ya Allah, si kaki ini bilang, ya Allah, pada waktu hidup dulu aku pernah diajak dalam suatu majelis. Kaki bersaksi. Ya Allah, tangan bicara. Aku dulu sering sekali, ya Allah, digunakan untuk berzina. Tangan kanan, tangan kiri, semua bicara sendiri-sendiri. Langsung bicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita pikirkan dari sekarang. Hanya karena tangan dan kaki. Coba bisa bayangkan. Di dalam satu ayat ini sudah memukul keras apa yang kita lakukan sekarang. Satu ayat sudah memukul kita. Dan ini kehendak Allah. Walau nasya'a. Dan jika kami kehendaki, latomasna ala a'yunihim, latomasna, maka sesungguhnya kami hapuskan ala a'yunihim, penglihatan mereka. Penglihatan kita dihapus. Fastabaku sirata fa'anna yubashirun. Sehingga mereka akan berlomba-lomba syiratal fa'anna yubashirun. Berlomba-lomba mencari fa'anna. Bagaimana mungkin yubashirun, mereka akan melihat. Tutup mata kita. Kalau Allah menghendaki, tutup mata kita. Tidak bisa kita kemana-mana. Bisa kita bayangkan ketika kita masuk ke alam barzah, alam kubur, ditutuplah kubur ini, gelapnya bagaimana? Maka ada amalan-amalan yang akan menemani kita di dalam alam kubur. Salah satunya apa? Sering membaca Al-Quran. Al-Muluk sering kita baca. Al-Waqi'ah sering kita baca. Ar-Rahman sering kita baca. Yasin sering kita baca. Mereka, ayat-ayat ini, surah-surah ini akan hidup dengan sendirinya nanti. Sholat jangan sampai ditinggalkan segala sesuatu. Sekarang, kejadian yang terjadi sekarang sudah banyak dajjal-dajjal berkeliaran. Sifat-sifat dajjal sudah banyak, alias apa? Menganggap sholat ini hal yang remeh, yang bisa dijamak dengan semau gue. Ini sudah merupakan sifat dajjal. Dan mereka-mereka yang suka perusak, ini sudah sifatnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini perlu antum ketahui, perlu kita ketahui adalah nanti sekumpulan, segerombolan manusia yang akan menjadi perusak. Segerombolan makhluk yang akan jadi perusak. Dan tidak ada yang bisa menanggulangi. Mudah-mudahan kita tidak hidup di alamnya Ya'juj dan Ma'juj nanti. Ngeri sekali kalau bisa kita bayangkan. Perbandingannya satu manusia, Ya'juj Ma'juj bisa dibayangkan bisa 900 bahkan sampai 1000. Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana kita disantap. Bagaimana kita dihancurkan. Bagaimana semua dihancurkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah satu ayat ini mudah-mudahan bisa kita jadikan suatu hal yang akan bisa menerangi kita di dalam bentuk apapun, di dalam ketika kita melangkah, di dalam ketika kita akan berbuat segala sesuatu yang berhubungan dengan menimbulkan banyak fadilahnya. Ini yang kita cari. Jangan menimbulkan segala suatu kerjaan yang kita jadikan suatu hal akan membuat banyak mudarat, menyesatkan orang-orang, membuat orang murka, membuat orang marah, membuat orang yang secara sengaja kita mengumbar segala aib yang ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat. Usyikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.